Halo teman-teman, saya Sela Agista, NPM 1913031046, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang proposal saya, yaitu pengaruh game online, hedonisme, dan kepribadian terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Batanghari, Lampung Timur. Latar belakang. Individu yang membeli sesuatu karena keinginan dan bukan karena kebutuhan disebut perilaku konsumtif. Keinginan tersebut disebabkan oleh kemewahan suatu barang yang dibeli atau mengikuti tren, sehingga mereka tidak akan puas dengan apa yang dimiliki dan terus membeli barang yang mereka inginkan meskipun tidak mereka butuhkan. Pada kecanggihan teknologi yang berkembang pesat di era generasi Z, tak jarang banyak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut. Generasi Z pada saat ini atau remaja hampir rata-rata memiliki handphone. Handphone adalah teknologi yang sangat berkembang pesat. Bahkan tak jarang anak muda sudah banyak mempunyai handphone Android. Kecanggihan sistem Android banyak menjadi momok bagi kalangan muda ataupun kalangan tua. Seperti contohnya game online, perilaku hedonisme ditinjau dengan adanya belanja online yang bisa dilakukan melalui handphone, ataupun merubah kepribadian seseorang. Identifikasi masalah. Yang pertama, generasi Z banyak yang menyalahgunakan kemajuan dunia digital. 2. Dengan kecanggihan sistem Android dan dunia digital, anak muda generasi Z lebih senang bermain game online dibandingkan belajar. 3. Sebagian besar generasi Z mengumpulkan uang jajannya bukan untuk membeli sebuah buku pelajaran, namun untuk membeli sebuah game online. 4. Dengan kecanggihan teknologi informasi, generasi Z banyak yang kecanduan akan judi online yang saat ini marak beredar. 5. Dampak penyalahgunaan media sosial. 6. Menghabiskan uang untuk hura-hura dan bergaya. 7. Mengikuti perkembangan zaman dengan membeli produk-produk luar negeri dan meninggalkan produk dalam negeri. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh hedonisme terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepribadian terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh game online, hedonisme, dan kepribadian terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, dampak, dan masukan terhadap masyarakat. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Yang ketiga, bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan, informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian ilmiah yang akan dilakukan selanjutnya. Yang keempat, bagi program studi pendidikan ekonomi. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan sumber referensi bagi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang meneliti tentang pengaruh game online, hedonisme, dan kepribadian terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Pengertian perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif sebagai tindakan membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan yang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan, inefisiensi biaya. Kata konsumtif mempunyai arti boros yang mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Ginder dalam Roshid Lina dan Roshid 1997 memberikan pengertian bahwa pola hidup manusia dikendalikan dan didorong
oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan saja disebut sebagai perilaku konsumtif. Sedangkan menurut Lubis mengatakan bahwa perilaku konsumtif adalah suatu perilaku membeli yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah tidak lagi rasional. Dampak game online. Remaja dapat mudah mengatakan kasar kepada teman satu tim karena ada teman satu tim yang tidak memiliki skin yang dapat menyebabkan kekalahan. Nah, banyak teman yang mudah terbujuk rayu untuk membeli sebuah item. Tentunya hal ini akan berdampak menjadi boros atau kecanduan pada perilaku konsumtif. Indikator game online. Yang pertama, compulsion atau kompulsif atau dorongan untuk melakukan secara terus-menerus. Yang kedua, withdrawal atau penarikan diri. Yang ketiga, ada toleransi. Dalam hal ini diartikan sebagai sikap menerima keadaan diri kita untuk melakukan suatu hal. Yang keempat, ada interpersonal and health related problems atau masalah hubungan interpersonal dan kesehatan. Pengertian hedonisme. Menurut Salomon, gaya hidup hedonis adalah perilaku atau kebiasaan seorang individu untuk menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang bersama teman sepermainan dan ingin menjadi pusat perhatian di lingkungannya. Nah, apa saja indikatornya? Yang pertama ada aktivitas, yang kedua minat, yang ketiga ada opini. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah jumlah total bentuk tingkah laku yang aktual atau potensial pada organisme sebagai suatu langkah tingkah laku individu, baik itu yang tampil maupun yang berbentuk potensi, dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan atau hasil belajar dan berkembang melalui interaksi fungsional antara aspek-aspek yang membentuknya, yaitu aspek kognitif, afektif, konatif, dan somatik. Indikator kepribadian. Yang pertama ada pola perilaku, yang kedua perasaan, 3 pola pikir, 4 extrovert, 5 sensing, 6 thinking, 7 judging, 8 perceiving. Nah, ini adalah gambar kerangka pikir. Ada perilaku konsumtif. Game online dipengaruhi oleh perilaku konsumtif, hedonisme dipengaruhi perilaku konsumtif, kepribadian dipengaruhi perilaku konsumtif, dan perilaku konsumtif berpengaruh kepada game online, hedonisme, dan kepribadian. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, ada pengaruh game online terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Batanghari, Lampung Timur. Yang kedua, ada pengaruh hedonisme terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Batanghari, Lampung Timur. Yang ketiga, ada pengaruh kepribadian terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Batanghari, Lampung Timur. Yang keempat, ada pengaruh game online, hedonisme, dan kepribadian terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Batanghari, Lampung Timur. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditentukan pengetahuan teori untuk memahami. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatannya ex post facto dan survei. Sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Yang kedua ada data sekunder, yaitu menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh masyarakat generasi Z di Desa Sumberjo, Batanghari, Lampung Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan non-probability sampling dengan menggunakan teknik
purposive sampling. Teknik non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik proposive sampling berarti teknik pengambilan anggota sampel dengan pertimbangan tertentu. Variabel penelitian. Ada variabel bebas. Yang pertama yaitu variabel yang menentukan variabel. Kedua, kegiatan stimulus yang dilakukan peneliti menciptakan suatu dampak pada variabel dependen. Yang ketiga, biasanya dimanipulasi, diamati dan diukur untuk diketahui hubungannya variabel bebas pada penelitian ini, yaitu game online, hedonisme, dan kepribadian. Nah, variabel bebas pada penelitian ini yaitu tadi game online, hedonisme, dan kepribadian. Variabel penelitian selanjutnya ada variabel terikat. Yang pertama ada variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Yang kedua ada aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang dikenai stimulus. Yang ketiga ada faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu merupakan variabel Y, yang mana variabel Y disebut dengan perilaku konsumtif pada penelitian ini. Definisi konseptual variabel. Yang pertama ada game online sebagai X1. Game online dikenal sebagai permainan yang melibatkan para pemain yang dapat berinteraksi bersama-sama dan membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Yang kedua ada hedonisme sebagai X2. Gaya hidup hedonis adalah perilaku atau kebiasaan seorang individu untuk menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang bersama teman sepermainan dan ingin menjadi pusat perhatian di lingkungannya. Yang ketiga ada kepribadian sebagai X3. Kepribadian adalah jumlah total bentuk tingkah laku yang aktual atau potensial pada organisme sebagai suatu tingkah laku individu, baik itu yang tampil maupun yang berbentuk potensi, dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan atau hasil belajar dan berkembang melalui interaksi fungsional antara aspek-aspek pembentuknya, yaitu aspek kognitif, afektif, konatif, dan somatik. Yang keempat ada perilaku konsumtif atau sebagai Y. Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan individu untuk membeli atau mengkonsumsi barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan serta tidak didasari atas pertimbangan rasional. Uji persyaratan instrumen. Ada uji validitas instrumen yang mana digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Yang kedua ada uji reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas instrumen menunjuk pada pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas instrumen merupakan syarat pengujian validitas instrumen. Karena itu instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan Alpha-Cronbach. Uji persyaratan statistik parametrik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu persyaratan penggunaan statistik parametrik dengan tujuan apakah data sampel yang diambil dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya pengujian normalitas data.
Yang kedua ada uji homogenitas. Pengujian homogenitas merupakan pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, uji homogenitas yaitu pengujian untuk membuktikan apakah data yang didapatkan dari variabel penelitian bersifat homogen atau tidak, yang didapat dengan pengujian mengenai sama tidaknya varians-varians. Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan metode Levene statistik. Uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas. Pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Dalam penelitian ini, linear atau non-linear, pengujian menggunakan metode statistik F melalui tabel ANAVA atau analisis varians. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai varians minimum. Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan statistik Durbin-Wasson. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas merupakan uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama, analisis regresi linier sederhana. Analisis ini merupakan model yang menganalisis variabel pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yang mana hanya ada satu variabel independen yang mempengaruhi. Nah, analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel yang diteliti secara parsial, yaitu hipotesis kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua ada analisis regresi multiple. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen terdiri lebih dari dua variabel. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat.